Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arifatul Hidayah dengan NIM 2017 310084 dan nanti rekan saya Sylvia Pratiwi dengan NIM 2017 310115. Nah, di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang analisis fundamental pada PT Heru Supermarket Tbk dengan kode perusahaan Heru dan PT Matahari Putra Prima dengan kode perusahaan MPPA tahun 2018 sampai 2019. Nah, mengapa sih kita memilih perusahaan Hero atau MPPA? Nah, alasannya ada 3, yaitu yang pertama, pada tahun 2019, beberapa perusahaan retail itu banyak yang melakukan penutupan gerainya. Antara lain yaitu PT Hero Supermarket yang menutup 7 gerai dan PT Matahari Putra Prima yang menutup 12 gerainya. Sumber ini saya peroleh dari www.jawapos.com pada tanggal 31 Desember 2019. Alasan kedua yaitu perubahan perilaku konsumen dari lifestyle shopper ke lifestyle leisure. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih lifestyle shopper dan apa sih lifestyle leisure itu. Lifestyle shopper sendiri yaitu perilaku konsumen yang dimana mereka menghabiskan uang dan waktunya itu untuk berbelanja. Sedangkan saat ini kebanyakan masyarakat ini mengalami perilaku konsumen yaitu lifestyle leisure, yaitu menghabiskan uang dan waktunya untuk berpergian seperti rekreasi, traveling, ataupun kuliner. Alasan ketiga yaitu perubahan perilaku konsumen dari belanja offline ke belanja online. Dulu sampai saat ini juga bukan kabar asing bagi kami karena banyak online shop sehingga konsumen lebih mudah untuk membelanjakan atau memenuhi kebutuhannya tanpa harus pergi ke gerai ataupun outlet. Nah, selanjutnya yaitu alat analisis fundamental. Alat analisis fundamental ini terdiri dari 6, antara lain earning per share, laba per saham atau EPS, price to earning ratio, PER, EPS growth rate, PER growth ratio, dividend per share, dan dividend yield and cover. Saya akan menjelaskan tentang earning per share atau EPS. Earning per share diperoleh dari OPAT dibagi rata-rata jumlah saham. OPAT sendiri adalah laba operasional setelah pajak yang tersedia bagi pemegang saham. Sedangkan rata-rata jumlah saham adalah jumlah lembar saham yang beredar selama periode tersebut. Nah, di sini saya akan menganalisis tentang PT Heru dulu. Pada tahun 2018, laba operasional PT Heru mengalami kerugian senilai 191.406 juta dengan rata-rata jumlah sahamnya 4.183.634.000 sehingga IPS yang diperoleh yaitu minus 45,75. Pada tahun 2019 juga masih mengalami kerugian meskipun kerugiannya mengalami penurunan yaitu senilai minus 110.229 juta dibagi dengan laba rata-rata jumlah sahamnya 4.183.634 juta dan diperoleh IPS sebesar minus 26,35. Untuk MPPA sendiri yaitu EPS sama dengan OPAT dibagi rata-rata jumlah saham. OPAT atau laba operasionalnya tahun 2018 juga mengalami kerugian senilai minus 123.414 juta dengan rata-rata jumlah saham yang beredar 7.529.147.920 sehingga IPS yang diperoleh minus 165,15. Untuk tahun 2019 MPPA juga mengalami kerugian minus 335.852 juta dengan rata-rata jumlah sahamnya 7529.147.920. EPS yang diperoleh juga minus 44,61.
Sehingga kami simpulkan bahwa laba operasional yang dihasilkan Hero maupun laba operasional yang dihasilkan oleh MPPA sama-sama menunjukkan minus atau mengalami kerugian, sehingga laba per lembar sahamnya juga mengalami minus, meskipun pada tahun 2019 tingkat kerugiannya mengalami penurunan kerugian. Selanjutnya yaitu price to earning ratio. Untuk PT Heru sendiri, PER diperoleh dari harga pasar saham sekarang dibagi laba per lembar saham. Untuk Heru tahun 2018, harga saham 2018 125 dengan IPS yang tadi sudah saya hitung yaitu minus 45,75, sehingga PER diperoleh minus 20,22 kali. Untuk tahun 2019, harga sahamnya 790 dibagi IPS yang 2019 tadi minus 26,35, sehingga diperoleh PER minus 29,98 kali. Untuk MPPA sendiri, PER-nya juga sama, rumusnya harga pasar saham sekarang dibagi laba per lembar saham. Sehingga harga saham 2018 MPPA 452 dengan IPS minus 165,15 dan tahun 2019 harga sahamnya 152 dengan IPS 44,61, PER-nya diperoleh minus 2,74 kali tahun 2018, tahun 2019 minus 3,41 kali. Dalam kasus ini, price to earning ratio-nya menurun karena harga pasar tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga investor mungkin lebih tertarik untuk membeli. Tapi perlu diingat bahwa kedua perusahaan ini memiliki laba operasional yang mengalami kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Pratiwi, NIM 2017310115. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu earning per share growth. Saya akan menjelaskan untuk PT Hero dulu. Rumusnya yaitu EPS sekarang dikurangi EPS sebelumnya dikali 100% dikurangi 100. Untuk 2018 EPS sekarang yaitu min 45,75, yang 2019 min 26,35. Nah, untuk EPS sebelumnya yaitu 28,82 min 45,75. Nah, GR-nya yaitu yang 2018 itu sejumlah 1,58%. Min 1,59%. Mohon maaf. Yang 2019 yaitu 0,58%. Dari mana? Dari rumus yang saya jelaskan tadi, yang ini, dari yang atas ini. Untuk yang selanjutnya yaitu saya menjelaskan tentang PT MPPA, yaitu rumusnya sama kayak tadi. Yang EPS sekarang yang 2018 min 165,16, yang 2019 min 44,61. Yang EPS sebelumnya yaitu 7,16, yang 2019 yaitu min 165,16. Nah, yang EPSGR-nya yaitu min yang 2018 ya, yang 2018 min 23,07%, yang 2019 0,27%. Nah, pertumbuhan EPS dipandang sebagai indikator utama kinerja harga saham. Dengan kata lain, jika EPS meningkat selama beberapa periode dan diprediksikan meningkat di masa yang akan datang, kita seharusnya berharap agar harga saham itu semakin naik. Dalam kasus ini, EPSGR mengalami peningkatan yang dari awalnya min atau mengalami kerugian pada tahun 2019 perlahan mengalami peningkatan, baik dari perusahaan Hero dan MPPA.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Price Earning Ratio Growth atau disingkat PERG. Saya akan menjelaskan tentang PT Hero dulu ya. Rumusnya ini bisa dilihat ini. Terus kemudian yang 2008 PER-nya 2018 ini min 20,22, yang 2019 yaitu 29,98, yang EPSGR 2018 min 1,59%, yang 2019 yaitu 0,58%. Per PERGR-nya yaitu yang 2018 12,72, yang 2019 min 5,61. Yang MPPA itu hampir sama seperti, enggak hampir sih, emang sama. Yang ini sama kayak ini. Nah, yang ini, yang 2018-nya, PER-nya min 2,74, yang 2019 min 3,41, yang EPSGR 2018-nya min 23,07%. Terus yang 2019 0,27%. Nah, yang EPRGR-nya 2018 0,12, yang 2019 min 12,63. Lah, pertumbuhan PR dihitung dengan berbagai PER dengan pertumbuhan EPS. Yang dicari adalah tingkat pertumbuhan EPS melebihi P dibagi R rasio, dikurangi dengan kata lain di bawah idealnya rasio 0,8 atau lebih kecil yang dikuasai. Artinya saham sebelum layak beli dalam kasus tersebut baik dari Hero maupun MPPA memiliki rasio di atas 0,8 sehingga saham pada kedua perusahaan tersebut tidak layak untuk dibeli. Tuh, terus selanjutnya dividen per share atau DPS. Ini PT Hero DPS-nya rumusnya ini ya. Nah, ini yang dividen tunai tahunan dalam juta ya. 2018 ini 0, yang 2019 juga 0. Untuk rata-rata jumlah lembar saham ini segini jumlahnya. Terus yang 2019 nih, dan dapat dihasilkan DPS-nya 2018 0, 2019 0. Dari mana? Dari rumus tadi. Ini sama kayak tadi ya, cuma dihitung aja. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dividen per share DPS atau DPS merupakan jumlah aktual yang diterima oleh pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimiliki. Dalam kasus ini, baik perusahaan Hero maupun MPPA tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai pada tahun 2018 dan 2019 hingga DPS yang diperoleh 0. Oke, selanjutnya dividen years atau cover dan cover. Untuk PT Hero ini rumusnya ini ya. Ini terus dividen per saham dalam tahun 0, 2018 0, 2019 juga 0. Harga pasar saham 2018-nya 925, yang 2019 790. Lah, ini dividen years-nya itu 0, 2018-nya 0, 2019-nya juga 0. Untuk
PT MPPA-nya sama, perhitungannya sama. Nah, untuk dividen per sahamnya 2018 0, 2019 juga 0. Harga per sahamnya 452, yang 2019 152. Yang terus didapat dividen years 0, 2018 0 dan 2019 0. Mohon maaf, ini kayaknya ada sedikit kesalahan. Ini seharusnya PTM PPA ya. Dividen per share year atau dividen year merupakan DPS tahunan dibagi dengan harga penutupan saham. Sedangkan dividen cover menunjukkan beberapa kali dividen di cover oleh EPS terakhir. Karena DPS yang diperoleh 0 pada slide sebelumnya, maka dividen year yang diperoleh juga 0. Selanjutnya, yaitu kesimpulan analisa fundamental pada tahun 2018 dan 2019, dua perusahaan yang kami analisa masing-masing mengalami kerugian terlihat dari laba operasional sesudah pajak yang mengalami minus atau kerugian sehingga mempengaruhi rasio-rasio yang dianalisa. Jadi sebaiknya investor tidak perlu membeli saham dari PT Matahari Putra Prima maupun PT Hero Supermarket. Untuk rasio antara perusahaan MPPA dan Hero, kinerja yang lebih bagus yaitu Hero karena EPS yang diperoleh Hero lebih besar daripada EPS yang diperoleh MPPA. Laba operasional yang diperoleh minus mungkin disebabkan karena adanya perubahan perilaku konsumen atau adanya aplikasi online yang menyediakan kebutuhan masyarakat tanpa perlu datang ke gerai atau tokonya itu. Kemudian meskipun laba operasional 2019 lebih besar daripada laba operasional tahun 2018 untuk PT MPPA maupun PT Hero, tapi laba yang masih minus sehingga tetap mengalami kerugian dan sebaiknya investor tidak membeli saham pada perusahaan tersebut. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.